Ada satu HP gaming yang gua incer dari 1,5 tahun lalu, tapi baru sekarang-sekarang ini gua mampu beli. Razer Phone 2. Kalian pasti bingung kenapa kok gua mau-mauan pakai Razer Phone 2 di tahun 2020 ini. Gua sendiri juga bingung. Alasan utamanya karena gua penasaran aja dan kebetulan gua juga suka HP yang anti mainstream. Nah, hal paling anti mainstream dari Razer Phone 2 udah pasti karena jarang yang mau pakai HP ini. Kenapa? Karena layarnya masih 16:9. Asli, ini sih bisa dibilang HP langka karena sekarang tuh udah zamannya 18:9 atau bahkan 21:9. Terus apakah gua nggak nyaman pakai layar 16:9? Setelah jadiin HP ini sebagai daily driver hampir 2 bulan, gua kok ngerasa betah-betah aja ya. Emang sih ngelihat bezel atas dan bawah tebal gini agak kurang nyaman, tapi akhirnya gue bisa maklumin karena bezel ini punya fungsi yang vital. Sama kayak Pixel 3 series, bezel atas bawah di Razer Phone 2 berfungsi sebagai speaker. Kelihatan dari adanya lubang-lubang kecil di seluruh permukaannya, dan hal positifnya suara speakernya nggak kacangan. Dual speaker stereo di HP ini langsung nembak ke kuping yang sukses ngadirin feel surround terutama pas streaming film. Apalagi kalau kita aktifin Dolby Atmos-nya, kuping makin berasa dimanjain. Balik lagi soal layar, rasionya emang jadul 16:9, tapi teknologinya masih jadi salah satu yang the best. Layar HP ini pakai panel IGZO IPS, punya resolusi natif 2560x1440 pixel, dan yang juara adalah bisa pakai refresh rate 120 Hz tanpa harus nurunin resolusi. Jadi bisa gue bilang layar HP ini tuh jadul tapi mewah. Dengan layar 16:9 yang lebih kotak begini, gua ngerasain experience buat nonton film masih cukup enak, walaupun emang nggak seluas layar 18:9. Sementara kalau buat main game justru bikin nyaman karena lebih kejangkau antara sisi kiri dan kanan layarnya, alias nggak terlalu lebar. Nah, tapi gimana dengan performanya? Secara chipsetnya ini udah jadul ya. Ya gua sih tahu diri aja nggak ngarep terlalu tinggi buat performanya. Tapi setelah gua coba buat main game, ternyata performanya di atas ekspektasi gua. Ya seenggaknya buat jalanin game-game yang sering gue mainin. COD Mobile bisa dapat grafis dan frame rate very high yang setelah gue cek ini dapat 60 fps. Asphalt 9 pastinya bisa grafis high 60 fps, walaupun gua ngerasa kualitas visualnya masih sedikit di bawah Snapdragon 855 atau 865. Kalau PUBG Mobile bisa dapat HDR Ultra. Dan Super Mecha Champion bisa mentok grafis maksimal 60 fps. So bisa gue bilang ngegame pakai Snapdragon 845 saat ini jelas masih lebih oke dibanding chipset mid-range yang baru kayak Snapdragon 730 atau 765 misalnya. Tapi ada yang perlu digarisbawahin, yaitu soal panas. Mirip ROG Phone 2, nah si Razer Phone 2 ini juga termasuk HP yang gampang panasan. Dan akhirnya gue pakein casing official dari Razer yang diklaim bisa ngurangin panas. Satu lagi yang mungkin berasa agak nanggung adalah storage-nya yang cuma 64 GB, tapi untungnya masih dikasih slot micro SD. Tapi setelah gua pikir-pikir lagi, kayaknya storage 64 GB ini masih cukup worth it, mengingat harga secondnya sekarang ini udah di angka 4 jutaan. Sebenarnya gua juga sempat nyoba tweak pakai game booster bawaan Razer set 120 fps, tapi nggak tahu kenapa nggak jalan. Mungkin bisa jadi karena OS-nya udah ketinggalan, jadi nggak kompatibel atau nggak jalan sempurna boosternya. Yes, emang sayang banget OS di Razer Phone 2 ini masih Android 9, walaupun security patch-nya udah dapat edisi Maret 2020. Ngomongin OS, ini juga jadi nilai plus buat pecinta stok Android karena feel-nya mirip Pixel. UI-nya sendiri pakai Nova Launcher yang nawarin cukup banyak kustomisasi, tapi tetap terasa enteng.
Buat pakai sehari-hari, average SOT yang gue dapat mirip kayak Pixel 4 non XL atau Galaxy S10, sekitar 4 jam. Emang agak kurang, tapi nggak ancur-ancur amat lah. Kalau ngecasnya bisa 18 watt atau wireless charging 15 watt. Nah, sebagai HP gaming gue juga nggak banyak ngarep soal kameranya. Tapi fakta kalau Razer Phone 2 pakai sensor yang sama kayak Pixel 3, yaitu IMX363, bikin gue semangat buat pasangin Gcam. Dan hasilnya motret pakai HP gaming satu ini jadi lebih menyenangkan dengan hasil yang cukup bisa bikin gue tersenyum. Hal positif lain yang harus banget gue highlight dari Razer Phone 2 ini adalah desainnya yang sangat anti mainstream. Ketika HP lain itu kebanyakan melengkung agak lembut desainnya ya, tapi handphone ini justru kotak tajam. Kelihatan minimalis tapi agak sedikit sangar. Dan gua ngerasa prestige yang sama kayak pakai iPhone ketika pakai Razer Phone 2 ini karena ada logo cap kaki tiganya. Logonya berasa premium banget ditambah bisa nyala RGB. Sukses bikin orang nengok pas lagi gue pakai di tempat umum. Jadi kesimpulannya, kalau punya dana 4 jutaan, gue akan lebih milih HP gaming lawas ini ketimbang HP mid-range keluaran terbaru. Dan kayaknya gue masih bakal nikmatin pakai HP ini khususnya buat ngegame, seenggaknya sampai pertengahan tahun nanti. Kecuali gue udah dapetin HP flagship yang anti mainstream.